Aruiphilus compound. Aruiphilus compound is a metal semiconductor, and the general formula is An-1 Bn O3n number and 3n plus 1. And cation A is monovalent, bivalent, and trivalent. And the cation B more greater cation A. In bismuth titanate structure have energy band gap 2.15, and then this problem is absorbed in UV light. And vanadium doped bismuth titanate this vanadium titanate in the structure from bismuth titanate, and to improve photocatalyst activity is to reduce band gap and will be activity in visible light. And this from journal vanadium bismuth titanate, and vanadium bismuth titanate will have 2.52 electron volt, and iron bismuth titanate iron 2% have band gap 2.43 electron volt, and bismuth titanate doping iron 4% have band gap 2.39 electron volt, and bismuth titanate doped iron 6% have band gap 2.28 electron volt. And the exchange the photocatalyst activity have a particle size to expand surface area. Synthesis bismuth titanate in hydrothermal method and solid state reaction can control shape and size of particle. And the conclusion using molten salt synthesis. The benefit from molten salt method, shorten reaction time using low temperature, product purity is higher, the diffusion distance is small, and the finally is salt reactivity and high salt mobility. And aim of the research that determine the structure, morphology, and band gap energy value from vanadium ion 3+ doped bismuth titanate compound using method molten salt method. And scope of the research, the more ratio of bismuth titanate with natrium chloride and potassium chloride is a 1.7.7, and the stirring temperature is 50 degrees Celsius. An experiment will do February until Maret 2020 in a inorganic laboratory, Department of Chemistry, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Marang, and Instrument Laboratory, Institut Teknologi Bandung. And tools, one set glassware, furnace, analytical balance,
crucible alumina, mortar agate, hot plate, oven, X-ray diffraction powder, or XRD, scanning electron microscope or SEM, and UV visible diffuse reflectance spectroscopy. And the material is bismuth trioxide, titanium dioxide, and vanadium trioxide, natrium chloride, kalium chloride, aqueous, and acetone. Stage of the research. Number 1 is preparation sample. Number 2 is synthesis vanadium doped bismuth titanate with molten salt method. And number 2, and finally characterization. The preparation sample. Mix bismuth tritium dioxide and vanadium trioxide, and after that grinding and mix acetone and until 1 hour. After that calcinate at 720 degrees Celsius for 6 hours. And synthesis vanadium doped bismuth titanate with molten salt method. And the sample bismuth titanate doped vanadium mix natrium chloride and kalium chloride and grinding until 1 hour. After that calcinate at 50 degrees Celsius for 6 hours. And then filter it with hot water, and then oven at 75 degrees Celsius, and we have product. And then characterization using X-ray diffraction, scanning electron microscope, and UV visible diffuse reflectance spectroscopy. And then my research, the result show that bismuth titanate diffraction in accord with the standard, but at doping 2.25 and 2.20 there are addition peaks at 2 theta 28 degree, and this indicate from bismuth trioxide. And this is a micrograph from sample of bismuth titanate doped number. And this is a particle size. The function is particle size to indicate morphology. The particle is a plate-like, and then I will analyze the range from bismuth titanate pure to 2.8037 until 80.287, and vanadium bismuth titanate doped vanadium 0.05 in range 7.9049 until 14.7163, and bismuth titanate doped vanadium 0.10 will be range 0.489 until 7.1
And bismuth titanate vanadium 0.12 will be range 2.417 until 12.108, and the finally is bismuth titanate doped vanadium 0.20 will be range 8.85 until 17.112, and this is a UV vis DRS. The function from UV vis DRS is to gain band gap and wavelength, and the result from my research, bismuth titanate, pure bismuth titanate will have wavelength is 4094 and band gap 2.57, and then bismuth titanate doped vanadium 0.05 will be wavelength to 477 and band gap 1.66, and then bismuth titanate doped vanadium 0.9 will be wavelength 605, and band gap is 1.57, and then bismuth titanate doped vanadium 0.15 will be wavelength 725 and band gap 1.48, and finally is vanadium bismuth titanate doped vanadium 0.2 will be wavelength 534 and will be band gap 1.22, and the conclusion is bismuth titanate doped vanadium has been successfully synthesized using method molten salt and NaCl KCl. However, at X and doped 0.05 and 0.12 impurity from the precursor will still found in the form of bismuth trioxide, and then bismuth titanate doped and morphology from bismuth titanate doped vanadium, the compound is plate-like, and the result from UV vis DRS analysis showed that doped vanadium can cause things invisible-like pattern and can reduce the band gap energy. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Andi. Halo, suara saya kedengaran Andi? Saya kedengaran. Ya, Pak. Ya, saya tadi keputus tiba-tiba langsung mulai saja, belum saya buka itu Andi itu. Bu ini buka lah. Oke, sudah. Oke. Tidak ada masalah. Ya, terima kasih Bu Ane, Pak Naim. Ya, ini adalah Andi angkatan 2015. Saya salah, bukan angkatan 2016. Ya, dia sudah menyelesaikan hasil penelitiannya
dan sekarang mempresentasikan sudah penelitian, sudah mau mempresentasikan hasil penelitiannya. Silahkan dikritisi, ditanyakan untuk membuat naskah dari saudara Andi ini menjadi jauh lebih baik lagi. Saya persilahkan terlebih dahulu ke Bu Eni karena tadi hadir pertama kali Bu Eni ya. Mohon izin ya Pak Naim ya. Halo Pak Naim. Bu Eni dulu ya. Bu Eni dulu ya. Oke, siap. Oke, silakan Bu Eni. Mungkin ada masukan-masukan pertanyaan kepada Andi ini. Ya Andi ini angkatan 2015 ya Bu Eni ya. Bukan angkatan 2017, angkatan 2015. Oke, terima kasih Bu Pak Naim. Silakan. Oke, baik Pak. Andi. Ya Bu. Selamat sudah sampai di tahap ini. Andi tolong dijelaskan. Ya, terima kasih. Metode lelehan garam, kemudian fungsi air panas tadi di tahapan disampaikan. Silakan diceritakan. Fungsi lelehan garam NaCl. Garam yang digunakan apa tadi? NaCl sama KCl. KCl. Oke. Fungsinya Campuran. satu fungsi NaCl dan KCl. Kemudian kedua fungsi pada saat penggunaan air panas pada tahapan setelah dilakukan tanur. Oke, silakan dijawab Andi. Oh ya. Untuk apa itu NaCl sama KCl-nya itu sebagai media buat prekursornya itu Bu. Biar tercampur rata kayak gitu. Biar sebagai medianya biar dari sampel bismut trioxide, titanium BiO3, titanium TiO2 sama vanadium trioxide-nya tercampur. Kalau untuk metode untuk pemanasan itu buat memaksimalkan untuk pengotor dari hasil pencampurannya itu bisa turun ke airnya. Bisa turun ke airnya ini maksudnya gimana? Larut dalam air. Saya ingin mencermati Andi ini tadi menyampaikan ini media, ini prekursor. Bisa diceritakan lebih lanjut yang dikatakan media, apakah dia itu ikut bereaksi ataukah tidak, ataukah seperti apa? Prekursor itu apakah dia semacam membentuk senyawaan antara dulu dengan NaCl KCl, kemudian baru digantikan oleh yang ingin direaksikan. Jadi reaktannya di situ ada reaktan utama, kemudian hasil KCl sama NaCl tadi itu kalau dikatakan prekursor, dia ini seperti apa? Apakah silakan. Prekursornya Bu, yang bismut yang NaCl sama KCl-nya itu sebagai media. Jadi enggak betul ya? NaCl KCl itu prekursor. Tadi saya disebutkannya sebagai media aja. Ya, salah. Oke. Kalau dia sebagai media seperti apa? Jelaskan. Nanti KCl sama NaCl itu larutnya barengan apa enggak? Atau melelehnya ya, bukan larut ya. Melelehnya itu barengan apa enggak? Oke, PR ya Andi ya. Saya ingin lebih cepat. Diingat ya. Diingat atau dicatat ya PR-nya ya. Dia ketika leleh itu barengan apa enggak sih KCl sama NaCl, kemudian waktu reaktan yang lainnya mau bereaksi, posisi NaCl KCl itu seperti apa? Dia apakah berubah menjadi Na plus dan Cl minus, ataukah dia seperti apa? Ya, dijelaskan ya. PR nggak bisa jawab sekarang. Oke, berikutnya tadi itu saya menyimak hasil SEM.
pada saat Andi presentasi. Coba mungkin Ya. hasil SEM-nya bisa ditunjukkan di PPT. Tadi Andi cepet-cepet banget waktu menerangkan hasil SEM. Jadi tadi sampai pada plate light tuh, coba diterangkan. Untuk yang apa untuk analisis XRD-nya itu apa? Kan kita mencari standar dari Oke, saya tanyanya yang semua sampel itu. Andi, halo. Ya, Bu. Saya yang tanya, saya minta dijelaskan yang hasil SEM. Tadi bagian SEM yang tadi terlewat pada saat dijelaskan. Coba jelaskan, saya lagi buka halaman di naskahmu, halaman 23. Ini sama dengan PPT-mu yang tadi ada gambar hasil SEM. Ada gambar A, B, C, D. Coba terangkan. E. Mana yang dianggap lebih bagus atau lebih baik atau sesuai dengan yang diharapkan? Kalau Halo Andi, ngerti nggak? kalau Sampaikan dilihat, Bu Eni? ya Bu. Ya Pak. Ya, Untuk apa itu yang nomor yang huruf yang A itu kan apa bentuknya masih kurang seragam dan masih kecil-kecil gitu Bu. Terus yang B itu sudah besar namun masih enggak sesuai enggak seragam juga, sama halnya dengan C dan D. Kalau yang E itu ukurannya bentuknya seragam dan sudah bisa hasilnya itu besar dan seragam. Coba bandingkan A, B, C, D. Bandingkan yang A, B, C, D itu. Itu mana dari kalau misalnya dianggap yang A, B, C, D itu, mana yang dianggap lebih baik? Atau terangkan deh, E itu adalah komposisi yang seperti apa sehingga hasilnya seperti itu. Kalau maksudnya gimana Bu yang terakhir tadi? Masih kurang paham. Untuk yang E, saya simak di keterangan, itu adalah X-nya jika itu terjadi pada X 0,2 gitu ya. Iya. Ya, wes terangkan. 0,2 itu 0,2 apa ya? Kalau yang 0, Apa terputus ya? Kok nggak dengar suaranya? enggak Bu, benar Bu. Kalau yang apa itu? Yang E itu hasil dopingannya berhasil sehingga terbentuk kristal yang lebih besar dan ukurannya seragam. Sebentar, pertanyaan saya saja ini sederhana banget kok. X itu apa? Kalau X itu rasio mol Rasio mol. dari doping. Oke. Di sini kan dibuat rumus, benar nggak itu? BI 4, TI 3 min X. Ya, untuk nanti kalau fungsinya
dari penambahan vanadium itu untuk mengurangi itu kita dari TI-nya. Oke. Perbandingan itu dari mana ya? Ada kok iso TI perbandingannya untuk TI adalah 3 min X. Misalnya saya buat 5 min X, 4 min X, 6 min X itu boleh? Atau ada rumus khusus? Andi bisa menjawab dari penelitian terdahulu mestinya ya. Karena alasan Ya. ini maka begini, silakan. Kalau Ya wis PR ya, nggak boleh lama ya jawabnya. ya, Oke. Terus ya, kemudian kalau yang dikatakan yang paling bagus itu dianggap rasio yang E ya. ya, Terus ya, kemudian coba terangkan dari hasil XRD yang halaman 22 ya. Terangkan bahwa di E itu adakah yang istimewa, ada nggak kaitannya antara hasil SEM dengan hasil XRD, begitu ada nggak seperti itu? untuk Yang apa E itu? paling bagus, E dianggap ya, E dianggap yang paling seragam, lebih ya relatif lebih seragam, misalnya begitu. Itu dari hasil SRD apa juga tergambar. Seandainya orang tidak melakukan SEM, hasil SRD saja itu apakah sudah bisa mengarahkan nanti E itu yang paling sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ada enggak dari hasil XRD? Kalau dari hasil apa dilihat dari intensitasnya juga, Bu. Ya, Semakin tinggi intensitasnya itu apa? intensitas siapa? Bentuknya itu semakin Intensitas dari senyawa langsung sebut dari siapa? dari bismut tadi. Dari bismut titanat doping vanadium 0,2 mol. Dimaksud apakah intensitas itu intensitas semua peak atau tidak diperhatikan hanya khusus intensitas peak-peak tertentu atau 2 theta tertentu? Apakah semuanya, pokoknya semuanya peaknya lebih tinggi, benar begitu nggak? Pada yang E, peaknya semua bagian peak, jenis peaknya itu jauh lebih tinggi atau menjadi lebih tinggi dari hasil difraktogram yang senyawaan lain. Begitu tak? Ya, Andi? Iya, Bu. Jadi mana? Disesuaikan sama standarnya itu, Bu. Kan biasanya ada yang Kalau disesuaikan dengan standar, dicari standar dari semuanya. iya. Ya, Yaitu apakah yang diperhatikan itu cuma peak khusus ataukah semua peak yang dianggap menjadi lebih tinggi, gitu lah, Andi. dari semua peaknya, Bu. Semua peak dia lebih tinggi. Tenang. Iya, dari
Gimana nih bandingkannya? Yang 2 theta 30 itu siapa? 2 theta 2 theta nilainya 30, itu ya. peak-nya siapa? Itu peak dari standarnya, Bu. Iya, namanya apa? Dari standar di PDS nomor 0,00. Bentar. Andi, pada peak 2 theta yang nilainya 30, bukankah pada semua semua difraktogram mempunyai ketinggian peak yang kurang lebih sama? Untuk 2 theta yang 30. Iya, Bu. Nah, terus yang Kalau dianggap ciri sing mana? Dianggap yang jadi ciri khas yang menonjol bahwa E itu yang lebih mengarahkan lebih baik. Andi ngerti nggak? Tanyakan Benny. bentar, Pak. Coba kamu tampilkan data difraktogrammu, Andi. Coba kamu tampilkan dulu. Coba. Ini, Pak. Ya, share screen supaya nanti kamu menjelaskan kan lebih enak. Benny juga bisa ngelihat juga lebih enak. Share screen difraktogrammu. Andi, halo? Iya, Pak. Ini, Halo, Pak. Andi. Di mana kok belum muncul di fraktogrammu? Halo, Andi? Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Nah, kamu pakai HP, ujian pakai HP, makanya toh. Kalau ujian-ujian itu pakai laptop, nah ujian pakai HP, ini. Ya, kalau ngeser-ngeser materi ya sulit. Lewat aja deh di PR. Oh iya, Pak. Oke, di berikutnya. Hasilnya UV vis DRS. Jadi di hasil UV vis DRS, apakah yang kemudian menunjukkan paling bagus atau support juga itu sesuai ke harapan adalah yang komposisi yang E, yang dropan 0,2. Kalau yang dari apa itu panjang gelombangnya juga kurang, Bu. Gapnya apa? Masih di Ya ini Andi, makanya tahu ujian tuh pakai laptop. Nah, begini kan menjadi sulit kamu menampilkan data-data. Kemarin ujian apa pakai HP, kamu ini. ya, Pak. Ya, itu bukan alasan itu bukan alasan laptop ini itu bukan alasan karena itu bisa kamu siapkan. Kamu ini sehingga jawabnya ya kayak begini jadinya. Ya udah Benny, teruskan Benny. Apa dilihat dari panjang gelombangnya kurang maksimal, Bu. Soalnya di daerah 500 di daerah panjang gelombang 534. Kalau berdasarkan UV DRS, siapa yang mempunyai panjang gelombang paling rendah atau energi band gap paling rendah gitu kah? Hasil UV DRS itu yang menjadi tolok ukur, yang menjadi acuan itu yang mana? Yang energi band gap ataukah tadi soalnya didatakan ada 2 kolom misalnya. Ada ada panjang gelombang, ada kemudian energi celah pita ya. Nah, itu yang kemudian jadi acuan gimana, Andi? Pakai yang energi celah pita atau pada panjang gelombang? Jelaskan.
Itu Andi pertanyaannya, itu pertanyaan apa terakhir. hubungannya? Energi band gap dengan panjang celah pita itu apa hubungannya? Yo. Apa hubungannya? Apakah ya silakan terus daripada kamu bingung. Semakin tinggi energi celah pitanya maka efek apa itu untuk sebagai fotokatalisnya semakin bagus. Semakin Bukan tinggi atau begitu. semakin rendah? Kalau energi band gapnya semakin rendah, maka apa efek fotokatalisnya semakin besar. Oke, itu kalau dari energi celah pita. Kemudian dari panjang gelombang, menjadi pertimbangannya seperti apa? Dipakainya pertimbangan seperti apa? Ini kan saya melihat naskah halaman 27. Ada energi celah pita, kemudian ada panjang gelombang. Energi celah pita terendah pada variasi X sama dengan atau dopan sama dengan 0,2 gitu ya. Kemudian panjang gelombangnya dia bukan yang paling rendah, begitu. Terangkan Andi. Kalau dilihat dari kamu tahu nggak konversi nilainya itu dari energi band gap ke panjang gelombang? Ngerti nggak konversi nilainya sehingga kamu tahu hubungannya? kurang tahu, Pak. Kurang tahu PR. semua ini gimana kan? PR Mas, PR sudah sekali. terakhir. Soalnya dari awal bertanya PR terus. Sudah. Ya PR terus dari awal hingga akhir kemarin. Pak Anton sudah saya. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. PR ya. Andi, coba siapkan lebih baik lagi pertanyaannya Pak Naim. Ya. Halo? Halo ya, Andi? Ya, Pak. Ya. Oke. Silakan Pak Naim. Oke, terima kasih Pak Anton. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang dilakukan Andi penelitiannya tentang apa? Tentang apa, Andi? Yang penelitiannya apa yang dilakukan? Apa Pak? Tentang? Masih patah-patah suaranya. Penelitian tentang apa? Apa yang dilakukan? Tentang sintesis bismut titana dengan doping vanadium dengan metode lelehan garam natrium klor NaCl sama KCl, Pak. Ini termasuk aurifilis ya? Ya. Apa itu kegunaannya aurifilis ini? Kalau kegunaannya itu bisa digunakan di material industri kayak random access memory sama dynamic random access memory. Apa itu? Di mana itu digunakan? Biasanya di material yang barang-barang elektronik kayak gitu, Pak. Semikonduktor. Ya. Oke, syarat-syaratnya untuk semikonduktor apa aja? Syarat utamanya. Iya, saya pengen tahu sejauh mana ya Andi memahami penelitiannya ini. Ini penelitiannya Andi sendiri ya? Iya. Dilihat dari apakah bentuk ataukah apa?
Oke, ya, kita ke Ini penelitian. material oksida. Nah, yang diukur atau diuji parameter apa saja oleh Andi? Diuji menggunakan parameter XRD, SEM sama UV Oke, itu alatnya ya. SRD untuk apa? SRD Kalau itu apa sih hasilnya? untuk mengetahui fasenya, Pak. Fasenya. Apakah bisa sampai mengetahui bentuk kristalnya? Kalau ya, tapi masih jadi abu-abu gitu, Pak. Oke, Masih mengambang, habis itu dilanjutkan sama SEM-nya itu buat apa mengetahui morfologinya. Oke. Satu ya, dari XRD data apa yang diperoleh? Kalau dari data XRD diperoleh 2 theta sama intensitas. Oke, 2 theta ya. Berapa 2 theta hasil 2 theta hasil penelitiannya berapa? Ya. Hasil penelitiannya Andi sendiri berapa data 2 tetanya? Ya. Ya. Di daerah 10,6, 16,20, 21,65, 23,11, 32,80, 47,18. Oke, ya. Yang disintesis ya senyawanya adalah BI 4 berapa nih? BI apa ini? Di 4 TI3O12. Cuma Ciri khasnya ya dari literatur ya ataupun penelitian terdahulu ya. BI 4 TI3O12 ini 2 tetanya berapa? kalau 2 tetanya macam-macam, Pak. Cuma apa? Ya. Saya nyari standarnya. Nah, yang standar, yang sesuai dengan standar, yang menunjukkan bahwa ini adalah 2 teta BI 4 TI3O12 mana? Standarnya yang bawah itu, Pak. Apakah sama antara yang standar dengan hasil penelitiannya? Kalau dilihat dari semuanya sama, Pak. Tapi apakah tadi adakah 2 teta yang khas? 2 teta yang khas untuk BI 4 ini? Mungkin ada ya BI yang lain-lain mungkin ada ya? Senyawa Rufinus yang lain kan juga ada ya? Ya. Nah, ini yang membedakan atau yang khasnya senyawa yang disintesis oleh Andi itu yang mana? Yang 0,05 sama 0,2 itu, Pak. Soalnya ada TiO3-nya. Oh, ini tadinya TiO3. Atas. Ya. Oke. Terus ya selain nilai 2 theta, apa lagi yang dilihat dari XRD? Dilihat dari intensitasnya. Selain Ya. intensitas, kalau yang ngitung HKL itu pakai XRD atau pakai apa itu?
Andi ngerti enggak HKL? HKL itu apa? Puncak itu. Hah? Titiknya Apa itu. HKL itu apa? Ngerti enggak? Kalau Apa HKL? Ayo. Masa PR tok nanti Andi? Ayo Andi. HKL itu apa? kepanjangannya gitu atau penjelasannya Pak? Terserah wis, terserah kamu wis. Apa terserah wis apa? Yang kamu ngerti. Ayo. Terserah. Itu Pak apa lebar puncaknya? Ora, HKL kali berpuncak itu loh. Itu VHM itu. Itu namanya lebar puncak VHM tuh, with full width half of maximum. Lebar puncak. Atau lebar puncak ya with peak kan gitu. HKL. Ingat apa? Indeks Miller. Oh, Nah, masa PR semua Andi? Ayo. apa? Chris. Hah? Strukturnya Pak. Ya struktur ya wis oleh ya nyerempet lah. Siapa Cara wis. dengan menghitung HKL nanti menentukan tadi strukturnya. Iya. Tahu enggak HKL? Nanti ya, dipelajari ya, mungkin ya. Coba Andi ya. Sekalian dia Andi. Apakah nanti ya perlu sampai menghitung sampai sana, misalkan. Kalau itu perlu ya, Andi kudu belajar ya. Oke, terus selanjutnya ya. Setelah XRD, apalagi tadi? Oke, SEM. ada SEM. Ya, dari SEM apa yang dilihat? Data apa yang dilihat? Morfologinya. Nah, apakah morfologi yang penelitian ini sudah sesuai dengan literatur? Kalau morfologinya sesuai Pak. Bentuknya seragam dari Apakah ada ukuran-ukurannya? dilihat dari Apa? Belum. Yang tanyakan Pak Naim itu ukuran Andi, ukurannya kan kamu ukur itu ukurannya, tebalnya saya kamu ukur itu. Tadi mengatakan seragam itu berapa ukurannya? untuk Andi, ukuran ngerti enggak? Ya Pak. Nah itu problem itu ujian pakai Semakin apa ini? kalau ukurannya itu di paling tinggi itu di 0,15 Pak. Dilihat dari rentangnya. Oke. Ada variasi kemarin ya untuk sintesisnya? Ada variasi untuk sintesisnya? Ya. Ada variasi untuk sintesisnya? Ada variasi. Cuma variasi maunya Pak. Kira-kira dari segi ukuran tadi itu, yang lebih baik itu yang ukurannya lebih kecil atau yang lebih besar? Kalau dari ukurannya, rentang ukurannya itu semakin besar. Yang lebih besar lebih bagus. Ya. Saya sementara Andi kalau semakin besar itu loh, kamu hubungkan kan, kamu kan latar belakangmu kan sebagai material fotokatalis. Kalau sebagai material fotokatalis itu yang baik itu lebih besar atau lebih kecil ukurannya. Hubungkan dengan luas permukaan. Wah, udah saya kasih jawaban. Kira-kira. Udah lanjutkan, Andi. Hah? Kalau luas permukaan saya lihat di jurnal gitu, luas permukaan semakin tebal, apa laju reaksi fotokatalisnya semakin besar, Pak. Saya tahu, kamu kayak teori itu kan reaksinya kan reaksi di permukaan kayak
adsorpsi. Kalau luas permukaannya semakin besar, itu semakin baik atau semakin jelek? Nah, luas permukaannya semakin besar, semakin jelek. Loh, kalau semakin jelek itu loh, kamu itu kalau kamu bolak-balik itu loh. Kalau luas permukaannya semakin besar, itu semakin bagus. Karena akan banyak yang bereaksi di permukaannya situ. Luas permukaan Nah, itu nanti ukurannya besar atau kecil? Nah, itu ukurannya, kalau luas permukaannya besar, ukuran partikelnya kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Ukuran partikelnya lebih kecil. Nah, ya itu berarti yang paling bagus, kira-kira ukuran yang lebih kecil atau lebih besar? Ukuran yang lebih kecil, Pak. Nah, ya udah teruskan, ya silakan mana Gitu ya. Atau mungkin ada range-nya, Andi. Jadi lebih kecil itu tidak terlalu kecil ya, mungkin ukuran berapa sampai berapa kira-kira yang baik untuk sebagai semikonduktor tadi itu. Tuh. Benar, Pak. Belum tahu juga yang rentang apa standarnya. Jadi apa untuk SEM-nya ini kan tadi ada kaitannya dengan luas permukaan, ya ada kaitannya mungkin tadi dengan ukurannya tadi itu, mungkin juga itu harus tahu. Nah, kan nanti rentangnya ya, misalkan luas permukaan tadi itu misalkan terlalu luas nemen ya, atau terlalu kurang luas ya, mungkin apakah ada persyaratan untuk sebagai material semikonduktor. Oke, kemudian yang berikutnya ada DRS ya. Hasil DRS berupa apa? DRS berupa apa? Ya, spektra dulu ya, Pak. spektra. Kemudian sana ada panjang gelombang. Nah, ini yang dilihat. Nah, yang kan ada melengkung gini ya, nih. Itu yang dilihat yang dipakai yang mana? Oh iya. Apakah yang paling tinggi, paling besar, atau bagaimana? Kalau yang dilihatnya dari proses turunnya itu, Yang gelombangnya turun. ya, coba. Yang mengalami penurunan itu. Misalkan ini ya, yang variasi yang 0,05 lah. Ini yang paling variasi yang terbagus. Nanti kesimpulannya yang mana? Kalau dilihat apa kalau untuk anunya itu paling bagus itu ya energi cerapitannya di mana di doping 0,2 itu, Pak. 0,2. Oke, dilihat dari parameternya berarti energi celah kita. Ya, sama itunya tadi turunnya panjang gelombang. Panjang gelombangnya gimana? Ini kan ada berbeda-beda panjang gelombangnya ya. Itu maksudnya apa? Coba panjang gelombang ini dijelaskan kenapa kok ada yang 494, ada yang 47, ada yang 605, ada yang 725, ada yang 534. Ini beda di mana? Itu panjang gelombangnya siapa tuh? Panjang dari semuanya, Pak. Dari semuanya, betul. Apakah hanya ada satu panjang gelombang itu? Itu dipilih titik yang mana itu yang dituliskan tadi itu? Maksudnya gimana, Pak? Tadi ya, yang panjang gelombang tadi itu dipilih pada yang garis yang turunnya atau gimana? Garis yang turunnya itu, Pak. Oke. Ya, jadi semua panjang gelombang daerahnya UV atau visible.
Betul ya? Divisi Tidak bukan. Nggak bisa dibuka. divisible, Pak. Visible. Oke. Terus band gap-nya tadi dipilih terbaik yang paling rendah band gap-nya gitu ya? Ya, Kenapa kok milih yang paling rendah? nah, dilihat apa itu transisinya, Pak. Transisinya bagaimana? Transisinya apa? Transisi elektron pada orbital Bi6s dan O2p ke vanadium 3D pembentukan baru menghasilkan laju rekombinasi yang lemah sehingga dapat meningkatkan efisiensi degradasi fotokatalis. Oke. Tetapi apakah misalkan energi band gap yang rendah atau mungkin ada yang ya terlalu rendah itu juga baik? Kalau semakin rendah semakin juga apa? Makin kecil makin baik juga? Enggak. Kenapa? Nanti jatuhnya ke Oke. Kalau di standarnya yang baik sebagai semikonduktor itu band gap-nya berapa sampai berapa? Ya, ini saya yakin mesti minimumnya juga ada ya, maksimumnya apa, minimumnya juga ada. Iya. Untuk minimumnya Ya itu ya, jadi tidak mesti nanti yang semakin kecil ya terbaik. Karena apa, nanti kalau terlalu kecil ya melebihi minimumnya tadi itu ya kan juga tidak. Andi ngerti persen rekombinan? Apa kaitannya dengan band gap ini? Ada yang pernah dengar ya persen rekombinan gitu ya? Iya. Apa itu? Persen rekombinan. Atau persen popo ya, rekombinan ya? Itu dari apa itu, Pak? Halo Andi, itunya Pak apa? Dari yang mau dikatalis itu, Pak.
Yang mau dikatalis kenapa, Andi? Nanti dilihat presentasinya yang apa? Yang Yang terdegradasi. ya yang terdegradasi itu, Pak. Ya. Ada kaitannya dengan tadi band gap, Andi. Kalau yang Ya coba hubungkan Andi aktivitas degradasi itu dengan band gap, walaupun coba kamu ceritakan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fotokatalis itu kan banyak sekali. Kamu tadi sudah ungkapkan juga laju rekombinan dan yang lain. Nah sekarang kira-kira kalau fokus ke band gap saja, kira-kira bagaimana? Kira-kira yang terbaik itu mempunyai band gap yang besar atau yang kecil. Kalaupun misalkan kamu milih besar atau kecil itu kira-kira kenapa? Walaupun belum tentu juga baik karena tadi faktornya banyak sekali. Oke, silakan nanti. kalau dilihat apa dari band gapnya sendiri itu semakin kecil itu, Pak. Semakin kecil band gapnya, batasannya. Kalau semakin kecil kenapa bagus? Nah, kalau semakin kecil kenapa semakin bagus? Ya, coba kamu cek panjang gelombangnya itu nanti setara dengan sinar jenis apa. Coba nanti kamu hubungkan dengan kira-kira pemanfaatannya secara luas bagaimana. Walaupun tadi belum tentu juga karena faktornya banyak. Tapi ini fokus ke band gap saja. Mbak, silakan. Kalau milih yang apa celah pita yang terkecil karena pita konduksi berasal dari elektronik vanadium 3D. Terlalu jauh di situ, terlalu jauh kamu. Nanti ditanya panain lebih jauh nggak bisa kamu, itu terlalu jauh. Coba kamu cek itu dia setara dengan panjang gelombang berapa? Kalau yang terkecilmu itu kalau di apa semakin besar energi celah pitanya itu panjang gelombangnya nggak, coba cek yang band gapmu yang paling kecil tuh panjang gelombangnya berapa? 534 itu kira-kira jenis sinarnya apa? UV atau tampak? Ayo. UV atau tampak? daerah UV, Pak. Oh, kalau UV itu dari mana? Kamu punya definisi sendiri. Masa 530 daerah UV? Daerah apa? Oh, visible, Pak. Ya, tampak. Kalau tampak itu menguntungkan enggak? Kalau tampak menguntungkan untuk fotokatalis. Kira-kira kenapa kamu menguntungkan? Ya sudah, teruskan. Masa saya yang jawab? Ya, Pak Naim, misalkan Pak Naim. Jadi sebenarnya ya banyak yang bisa dibahas oleh Pak Andi ya. Di beberapa data tadi itu sebenarnya bisa dibahas. Ya mungkin nggak tahu kalau bisa ya lebih jauh sebenarnya. Termasuk mungkin apakah ada yang menghitung HKL dan seterusnya, apakah yang tadi itu sampai. Secara umum, apakah hasil yang disintesis Andi sudah cukup baik atau sudah bisa menjawab dari
tujuan penelitiannya Andi. Kalau sudah Apa Pak. tujuannya apa? Dilihat dari tujuannya apa, mengetahui Morfologi, morfologi. apakah hanya cukup morfologi doang? Morfologi sama energi celah pitanya. Ya, Dek, kalau tanya begitu kamu jawab itu loh, Dek, tujuan penelitianmu di naskahmu itu apa? Terus kamu hubungkan dengan hasil lo, itu kan jelas. Nah, kamu kok tujuan kok masih mikir-mikir? Tujuan kan ada di naskah. Ayo. Nah, Silakan, tujuannya Dek. itu untuk mengetahui struktur, morfologi, dan energi celah pita dari hasil penelitian saya, sehingga dari hasil yang saya dapatkan saya rasa cukup. Oke, Ya cukupnya kenapa berhasil. Andi kamu jelaskan panjang lebar. Cukupnya kenapa, misalkan strukturnya begini, morfologinya ini, energi bandgapnya begini, kamu hubungkan. Dan kamu hubungkan apa-apa yang kamu tulis di introduction-nya itu kira-kira bagaimana gitu loh. Itu yang maksudnya Pak Naim gitu. Jadi jawabnya agak komprehensif. Silakan.